Pak Nyala berbicara, tadi kita bicara soal masalah hukum yang pernah menyandung Bapak. Berbicara soal masalah hukum, Bapak pernah menjadi ketua Persatuan Sepak Bola terbesar di Indonesia, PSSI. Namun sayangnya hanya setahun karena tersandung satu dan lain hal, salah satunya adalah masalah hukum. Namun pada saat Bapak 1 tahun memimpin PSSI, mendapat bantuan FIFA Goal Project dan lulus FIFA program itu ya Pak ya? Iya. Jadi sebelum saya jadi ketua umum PSSI, saya sudah bergabung dengan Pak Johar antara KPSI dengan PSSI tahun 2012. Di situ saya ditunjuk sebagai wakil ketua umum PSSI. Jadi saya di dalam sana, Pak Johar sebagai ketua umum PSSI, saya sebagai waketum PSSI. Dan saya yang menangani badan timnas nasionalnya. Jadi pada saat itulah kita berprestasi. Nah, pada saat tahun 2015 itu dibekukan PSSI. Ya dengan alasan macam-macam lah, ya saya maklum lah karena saya sebagai oposisi pada saat itu ya wajar buat saya, nggak ada masalah. Akhirnya saya dituduh sebagai koruptor, akhirnya saya melawan melalui pra-peradilan, saya menang 3 kali. Akhirnya saya dari Singapura kembali ke Indonesia, akhirnya saya ikuti proses hukum melalui Kejaksaan Agung, ya saya ditahan selama 7 bulan. Alhamdulillah vonis terakhir saya vonis sebagai bebas murni. Pada saya dibekukan pada saat jadi ketua umum PSSI. Begitu saya jadi ketua umum PSSI, besoknya sudah dibekukan. Jadi saya belum berbuat apa-apa selaku ketua umum PSSI. Saya berbuat pada saat saya sebagai waketum PSSI. Oke. Ketika itu apa yang Bapak lakukan untuk memajukan persepak bolaan Indonesia, Pak? Saya tidak bisa berbuat apa-apa pada saat itu karena sudah dibekukan. Tapi saya ya tetap menjalankan programnya pembinaan, tapi ya tetap tidak ada hasil ya, karena tahun 2015 sampai tahun 2016 itu dibekukan. Begitu saya melawan Menpora, saya ajukan di PT UN, saya menang. Kemudian Menpora banding di PT Tun, saya juga menang. Menpora kasasi di kasasi di Mahkamah Agung, saya juga menang. Begitu saya menang, ini belum dibuka oleh Menpora, akhirnya saya dituduh sebagai tersangka korupsi Kadin Jatim. Nah, itu, jadi prosesnya begitulah. Bagaimana Pak sejarah Bapak hingga akhirnya bisa tergabung atau bahkan menjadi ketua PSSI Pak? Apa kecintaan Bapak terhadap sepak bola? Seberapa besar Pak kecintaan? Saya sebelumnya pegang di Jawa Timur sebagai ketua Asprof di Jawa Timur dan megang Persibaya juga, membina Persibaya di Jawa Timur, di Surabaya. Pada saat itu akhirnya pada saat Pak Johar terpilih, itulah kejadiannya. Saya sebagai Esko, tapi Pak Johar tidak bisa menjalankan PSSI sesuai dengan aturan yang ada. Yang harusnya dilibatkan di dalam PSSI itu adalah anggota PSSI ya, untuk menjalankan liga, tapi Pak Johar melanggar aturan, dia menciptakan klub-klub sepak bola baru. Akhirnya itu yang dijadikan anggota PSSI. Ini yang akhirnya saya melawan melalui KPSI. Jadi PSSI-nya KPSI ini katakanlah tidak asli, tapi anggotanya asli. Kalau di Pak Johar PSSI-nya asli, tapi anggotanya palsu. Akhirnya inilah yang KW ya, Pak, ya? Akhirnya inilah yang membuat ribut pada saat itu. Ya alhamdulillah pada saat itu akhirnya rukun kembali, jadi bersatu kembali. Yang asli kita jadikan asli, yang PSSI gabung dengan KPSI, KPSSI bubar. Yang asli di bawah naungan KPSI itu bergabung ke PSSI, yang palsu di bawah PSSI itu kita singkirkan. Oke, sekarang PSSI kembali terjadi gonjang-ganjing, Pak. Ya. Tanggapan Bapak soal kepemimpinan Pak Edi Rahmayadi seperti apa, Pak? Saya rasa bukan salah Pak Edi Rahmayadi ya. Pak Edi Rahmayadi hanya kebetulan sebagai ketua umum. Tapi kalau saya bilang yang salah adalah pengurus-pengurus yang sebelumnya. Karena pengurus-pengurus yang ada di bawahnya Pak Edi Rahmayadi inilah yang harusnya menjalankan organisasi dengan benar.
Seperti contohnya di situ ada Joko Driono, ada Iwan Budianto, ada exco. Harusnya mengajak Pak Edi Rahmayadi menjalankan yang benar. Mungkin masukan ke Pak Edi yang salah ini yang akibatnya Pak Edi nggak mengerti. Ya akhirnya beginilah jadinya. Berbicara soal saat ini lagi ramai soal pengaturan skor Pak. Bahkan yang menawarkan sejumlah uang itu adalah salah satu petinggi dari PSSI. Ya. Tanggapan Pak Nyala seperti apa? Ya itu nggak boleh ada harusnya. Pada zaman saya dulu saya lawan betul. Pada zaman saya itu yang namanya operator itu tidak bisa kita harus awasi. Tapi memang sudah ada Pak itu dari Sudah dari dulu sudah ada kayak gitu. Zaman saya juga sudah ada dan pada zaman saya kejar dan sudah ketangkep, tapi polisi tidak bisa apa-apa karena belum ada aturannya. Oke. Jadi karena mereka bermainnya di luar ya, jadi yang dijembatani oleh oknum PSSI, ya mudah-mudahan ini terkuak semua lah. Zaman saya dulu kita awasi betul, nggak bisa. Jadi saat ini tanggapan Bapak terhadap persepak bolaan Indonesia seperti apa Pak? Sudah getting better atau justru mundur ke belakang atau stagnan saja dari dulu? Kalau saya anggap mundur ke belakang ya. Kenapa Pak? Ya tambah lama kok tambah ruwet, bukan prestasinya Pak melempem apa? Ya kita bisa dilihat sendiri. Kalau yang namanya PSSI tambah maju, harusnya tidak boleh ada itu. Mafia bola harus hilang. Dan saya pada saat saya waktu ditahan di Kejagung, saya didatangi oleh Pak Edi Rahmayadi pada waktu itu beliau mau mencalonkan diri jadi ketua umum PSSI. Saya sudah kasih tahu sama Pak Edi Rahmayadi, hati-hati, ini orang siapa orang ini semua mafia bola. Jadi mafia bola itu ada di dalam PSSI? Ada Pak? Dalam PSSI. Masih ada orangnya sampai sekarang? Masih sampai sekarang ini yang Hidayat ini kan masih kerucutnya ini. Masih keroconya? Masih kerucutnya. Makanya saya menghimbau kepada Pak Edi, ayo kejar terus. Mafianya dalam bentuk apa sih Pak? Pengaturan skor tuh tujuannya untuk apa? Maaf judi kah atau apa gitu? Ya pasti judi lah. Pasti judi. Jadi orang di dalam PSSI, ya. Bahkan strata tingginya, pejabatnya, ya, itu masih ada di dalam. Ya. Oh bukan mereka memperjudikan, mereka membantu. Membantu? Iya, harusnya ini kan tidak boleh ada. Harus tidak boleh ada. Membantu judi bola itu ya? Ini kalau saya jadi Pak Edi segera merapat ke KPK, merapat ke Kejaksaan Agung, merapat ke BIN. Itu semua pengurus itu semua harus disadap semua teleponnya. Nanti pasti kebuka lah. Pak Edi kan tentara, harusnya tahu lah. Kalau dengar dari cerita Bapak, seakan-akan PSSI itu butek banget gitu Pak, kotor banget. Masih ada nggak sih Pak yang generasi-generasi yang masih membawa idealisme untuk banyak. Jadi orang-orang yang mengeluh-mengeluh itu yang masih idealis. Banyak masih idealis. Tapi kemudian sering jalannya waktu mereka terbawa atau bisa memperbaiki Pak? Itu sambil mengalir ya. Jadi terbawa arus. Lama-lama mereka pun terbawa Pak? Ya akhirnya kan mereka kepingin jadi pemenang. Peserta kompetisi ini kan kepingin menang, kepingin lolos. Akhirnya kan ada yang menawari, dia ikuti. Oke, akhirnya kemudian terbawa juga ya Pak ya? Ya otomatis, kalau sudah kebiasaan. Kalau saran Bapak untuk Pak Edi Rahmayadi apa nih Pak sekarang? Segera koordinasi dengan BIN, KPK, Kejaksaan Agung, minta semua disadap. Diawasi semua lah, pasti ketahuan. Dan memang yang dari mulai bawah sampai atas semua sudah bermain ya Pak ya? Oh iya pasti, sejak zaman saya juga bermain. Pada zaman saya buang semua itu. Sekarang apa saran Bapak atau tips Bapak untuk persepak bolaan Indonesia? Kemarin kita yang selama ini langganan AFF jadi runner up, sekarang runner up aja enggak Pak? Apa tipsnya untuk ke depannya Pak? Ya kalau saran saya kita harus mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada PSSI. Masyarakat sudah tidak percaya dengan PSSI? Kalau saya bilang masyarakat sudah tidak percaya. Kembalikan kepercayaan masyarakat kepada PSSI, kemudian dibinalah pemain-pemain sepak bola itu yang benar, kemudian ya kalau dulu zaman saya itu masih tidak lepas dari dunia spiritual deh. Mereka dibina dengan secara spiritual, dengan berdoa. Dulu masih ingat kalau kita masukkan gol, begitu dia gol terus langsung sujud syukur. Itu kan pada zaman saya. Kalau saya lihat sekarang ini sudah 1-2 aja mau sujud syukur. Kalau dulu
saya perintahkan harus sujud syukur. Bapak tentunya masih memperhatikan perkembangan persepak bolaan Indonesia. Sekarang tuh pergantian pelatih tuh sak-dek-saknyet gitu. Kalah ini ganti. Kemudian hanya persiapan sekian bulan yang seharusnya persiapan itu sudah sangat matang, mungkin 1 tahun atau bahkan 2 tahun. Sekarang 3 bulan kemudian berharap jadi juara. Tanggapan Pak? Ya semua itu nggak bisa langsung sak-dek-saknyet ya. Semuanya harus dibina mulai dari bawah, dilatih. Kalau sudah kebiasaan ya baru akan jadi biasa. Kalau belum kebiasaan terus mau jadi biasa terus mau jadi juara dari mana? Apalagi kalau pelatihnya terus ganti-ganti ini. Pelatih ganti ini karena apa kan saya juga nggak tahu. Kalau yang saya baca-baca di koran yang karena belum dibayar lah, yang kecewa pembayarannya PSSI. Ya seperti itulah. Contohnya saja nggak usah jauh-jauh. Sampai sekarang uang saya masih belum kembali dari PSSI. Padahal Pak Edi Rahmayadi sudah janji mau mengembalikan. Iya katanya pada saat PSSI dibekukan Bapak sempat mengeluarkan dana pribadi ya Pak? Iya, sebelum saya dibekukan sudah mengeluarkan dana pribadi. Untuk apa saja Pak kalau boleh tahu? Ya untuk operasional, banyak. Dan semua tertulis dan semua terbukti dan putusan hakim dari pengadilan bahwa mereka harus bayar. Kalau menurut Bapak, mengapa sampai saat ini politisasi di PSSI sangat kencang dan mengapa banyak orang yang pingin atau mengambil alih PSSI dan seolah-olah menjadi bagian dari persepak bola Indonesia? Apakah ya, politisasi itu Pak? Karena mereka beranggapan kalau pegang PSSI ini bisa pegang massa sebanyak mungkin. Untuk kepentingan politik atau? Iya, untuk kepentingan politik. Pikirannya seperti itu. Tapi kalau menurut saya itu nggak betul. Contohnya saja dulu saya ketua umum PSSI, saya dukung Prabowo juga kalah. Jadi bukan itu, harusnya kita harus nggak usah ambil sepak bola ini sebagai untuk alat politik, nggak perlu. Sudah. Karena kalau sepak bola sudah tidak jadi ada alat politik lagi? Saya rasa ya, insya Allah akan berhasil supaya nggak ada kualat-kualat gitu loh. Ini kan yang niat mau menguasai sepak bola supaya dapat nama, kalau sudah gini kan sudah nggak ikhlas. Iya. Nah, kalau dia niatnya untuk memajukan sepak bola Indonesia, bukan untuk kepentingan politik, bukan untuk kepentingan pribadi, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Selama itu masih ada, susah. Baik, semoga Indonesia juara ya Pak ke depan. Amin. Kalau bola sudah tidak dipolitisasi lagi. Kita jalan lagi Pak. Sungguh mereka yang jalan, mereka yang kerja, dan itu semua tanpa bayaran.